Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini modul 14A61 Refleksi Terbimbing Budaya Positif. Jumpa lagi dengan saya Erdawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Kerinci. Pemahaman konsep-konsep inti yang dipelajari pada modul ini tentang disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, dan hal-hal yang menarik di luar dugaan. Disiplin positif menanamkan motivasi pada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Suatu keyakinan yang memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Posisi kontrol guru. Posisi di mana guru meninjau apakah penanaman nilai disiplin yang kita lakukan sudah efektif, berpusat pada kemerdekaan dan kemandirian anak. 5. Posisi kontrol. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Segitiga restitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal yang paling menarik dan di luar dugaan saya adalah segitiga restitusi. Tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Membuat kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran. Melakukan evaluasi untuk langkah perbaikan selanjutnya, melakukan refleksi terhadap efektivitas kesepakatan kelas, melakukan tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kualitas kesepakatan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda saat itu. Pernah, sebagai penghukum. Saat itu murid berkelahi sampai membuat berdarah pijar temannya. Tanpa pikir panjang, keduanya saya panggil ke kantor dan memarahinya dan menyuruh kedua anak tersebut membersihkan lingkungan sekolah. Setelah saya mempelajari restitusi, saya baru paham bahwa seharusnya saya tidak berlaku demikian. Masih banyak cara agar anak tersebut menyadari kesalahannya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan menciptakan budaya positif yang berpihak pada anak sehingga saya harus mempelajari banyak hal. Disiplin positif, posisi kontrol,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mulai merefleksi dan mengevaluasi budaya disiplin selama ini yang saya terapkan. Saya melakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan disiplin positif yang sudah saya pelajari untuk menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangat penting sekali, baik selaku individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran, karena dengan mengetahui dan mempraktekkan langsung budaya positif di lingkungan sekolah akan melengsarkan stigma negatif selama ini. Adanya murid tidak pintar atau murid nakal, yang ada hanya murid yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat mempraktikkan langsung budaya positif di lingkungan sekolah dengan konsep perubahan paradigma stimulus respon menjadi posisi kontrol guru, menerapkan keyakinan kelas, bijaksana dalam melayani kebutuhan dasar manusia, dan menerapkan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ya, mungkin yang perlu diperdalam lagi yaitu guru adalah pembelajar sepanjang hayat, agar teman sejawat dan terutama para guru senior paham betapa pentingnya belajar dan belajar lagi, agar guru bisa meng-upgrade terus konsep-konsep pembelajaran, bisa menjadi guru yang diteladani dan menjadi penuntun yang bijaksana dalam menuntun, bukan menuntut. Langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan untuk kembali ke sekolah setelah Anda mengikuti sesi ini? Diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan juga siswa untuk menentukan kesepakatan dan keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif. Melakukan refleksi dan evaluasi budaya sekolah yang telah diterapkan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Terima kasih.